Dan ada juga untuk pemancangan bangunan atau gedung ya. Pertama dalam pemancangan sebuah gedung adalah menentukan lokasinya dengan benar pada couplingnya ya, dengan jalan mengadakan pengukuran dari garis-garis batas pemilikan gitu ya. Kebanyakan kota punya peraturan tentang garis sepadan bangunan dari jalan dan antara rumah-rumah untuk memperbaiki penampilan dan menyediakan lindungan bahaya kebakaran. Dan pancang dapat dipasang pada awalnya tepat di titik sudut bangunan gedung sebagai pengecekan visual dalam menentukan posisi struktur. Tapi jelas bahwa titik-titik demikian akan hilang dengan segera bila penggalian fondasi dimulai. Karenanya serangkaian papan pancang dan pancang acuan ini ditempatkan seperti pada gambar D11 saja didirikan dekat masing-masing titik sudut tapi tidak menghalangi konstruksi. Papan di baku setinggi angka bulat dalam feet ya, di atas posisi kaki atau elevasi lantai pertama, dan panjang titik sudut dan titik papan panjang untuk gedung 4 persegi panjang ini dicek dengan pengukuran diagonal untuk perbandingan satu sama lain dan harga-harga terhitungnya. Sebuah titik tetap tiga atau dua atau lebih pada proyek besar di luar biaya konstruksi, tetapi dalam batas jarak cukup dekat dilihat adalah perlu untuk mengatur elevasi. Dan bagian papan panjang dibaku hingga dapat direndahkan benang dengan tegang, diantaranya sebagai pembatasan dinding luar atau garis bentuk bangunan. Demikian pula papan panjang menghasilkan garis dan gradien. Nah, ini contoh gambarannya ini untuk stacking out gitu ya. Kemudian ada beberapa langkah yang perlu dilakukan itu ya, setting peralatan gitu ya untuk dalam melakukan stack out gedung gitu ya, nanti bisa dilanjutkan gitu ya. Dan bidikan depan permanen berguna untuk penetapan garis-garis utama pada struktur. Sasaran tanda-tanda pada gedung yang ada di dekatnya dapat dipakai bila gerakan karena pengaruh suhu atau lendutan sampai settlement dianggap dapat diabaikan. Dan pada struktur beton yang telah terbentuk, misalnya dinding-dinding yang dapat tetap dipertahankan, garis timbangan perlu dibuat karena dinding luar terhadap permukaannya. Gambar di 11 ini menunjukkan lokasi papan panjang dan langkah-langkah untuk mengikuti dalam pemasangannya untuk sebuah struktur kecil. Dudukan benda-benda seperti pondasi sebelah dalam, baut angker untuk kolom-kolom, dan perpipaan khusus ya atau peralatan khusus lebih dahulu dapat tandai dengan 2x2 in gitu ya, pada panjang memakai paku campur gitu ya, paku pines gitu ya. Ini piringan ukur tanah, goresan pada baut atau permukaan beton atau baja jika dipakai. Dan papan panjang di sebelah dalam ukuran gedung untuk dasar kolam harus dihilangkan sewaktu konstruksi kemudian dikembangkan. Pemancangan sebuah bangunan gedung dapat makan waktu lama dan prosesnya berkepanjangan jika juru ukur tidak memperhatikan pemikiran dini kepada titik kontrol dasar yang diperlukan dan cara terbaik untuk menetapkannya. Jumlah pemasangan instrumen harus dibuat minimum agar menghemat waktu dan sedapat mungkin hitungan-hitungan dikerjakan di kantor agar tidak terjadi di lapangan sementara ragu pengukuran menunggu. Sebuah cara untuk menangani pekerjaan yang sulit adalah dengan cara memancang semua atau banyak titik-titik di sebuah pemasangan instrumen tunggal, memakai sudut-sudut dan jarak yang telah dihitung sebelumnya. Gambar 245 ini menunjukkan sebuah bentuk bangunan gedung yang luar biasa yang dirancang dengan cepat hanya dengan dua pemasangan dengan jalan memilih sebuah pemasangan awal yang menjangkau setengah dari semua titik sudut dan punya sudut dan jarak terhitung yang sama untuk kedua ujung terstruktur. Gambar 246 dalam memakai cara ini penting sekali untuk mengadakan pengecekan yang cukup terhadap ukuran-ukuran gedung memakai pita ukur atau EDMM gitu ya, setelah memberi tanda titik-titik sudut untuk menjamin agar tidak ada kesalahan atau error gitu ya, besar atau kesalahan yang dibuat. Oke, kemudian kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, ada survei bawah tanah gitu ya. Ini ada beberapa pembahasan, ada pengertian survei bawah tanah, aplikasi survei bawah tanah, survei permukaan,
pemindahan alinyemen bawah tanah, level di terowongan, survei terowongan, metode dan prosedur survei terowongan. Survei bawah tanah ini mencakup operasi survei yang dilakukan di bawah permukaan bumi sehubungan dengan pembuatan terowongan, eksplorasi, dan konstruksi di lorong bawah tanah. Proses survei ini sangat berbeda dengan survei di permukaan. Pembedaan survei bawah tanah dan survei permukaan, diperlukan cahaya buatan untuk melihat bidikan instrumen, kemudian baca vernier atau skala bacaan dan melihat target karena kurangnya cahaya, dan ruang kerja biasanya sempit, dan stasiun instrumen dan benchmark untuk leveling harus dipasang di atap lorong untuk meminimalkan gangguan dari operasi yang dilakukan dalam pekerjaan. Stasiun instrumen diatur dengan beberapa kesulitan dalam pemasangan dengan bor ke batu dinding terowongan ini ya. Biasanya pojaan bawah tanah menjadi basah atau lebih basah ya, dengan banyak air yang menetes dari atap jalan dan mengalir di sepanjang lantai. Aplikasi utama dari survei bawah tanah adalah dalam pembangunan terowongan dan utilitas bawah tanah lainnya. Terowongan dibangun ketika penggalian terbuka menjadi tidak ekonomis atau mahal, biasanya ketika lebih dari 20 meter. Kemudian aplikasi survei bawah tanah ini mengurangi grade atau tingkat atau kelas elevasi, memperpendek jarak antara titik-titik tertentu yang dipisahkan oleh gunung atau bukit, dan memenuhi permintaan angkutan cepat modern di sebuah kota. Harus melakukan operasi rekayasa, pembuatan alinyemen yang tepat, pembuatan gaden yang tepat, dan pembentukan stasiun atau stasiun untuk menandai rute yang diusulkan. Kemudian pekerjaan survei terkait dengan tunneling atau terowongan, ini ada survei permukaan dan mentransfer alinyemen bawah tanah level dalam terowongan. Survei permukaan ini menghubungkan titik-titik yang mewakili masing-masing portal terowongan. Lintasan yang menghubungkan titik-titik portal menentukan azimut, jarak, dan perbedaan elevasi masing-masing ujung terowongan yang diusulkan, dan metode kerja yang dipakai berdasarkan kondisi setempat dan rencana panjang terowongan, dan selalu disarankan agar survei didasarkan pada sistem koordinat lokal yang sesuai. Alinyemen direferensikan secara permanen tidak oleh sistem pada duku di dalam area di luar setiap portal terowongan. Ikut merupakan sketsa proses pekerjaan terowongan ya, ini misalkan di tadi ada roof atau plumb bob gitu ya, dan ini ada penanda kita buat di luar secara permanen ini ya, ada tugu secara permanen di luar terowongan ini biasanya ya. Jadi dari luar nanti akan ditarik ke dalam gitu ya. Kalau di dalam biasanya dia menggunakan pelampau atau gantungan dari atas, penandanya dari atas atau dari samping. Dan survei permukaan ini garis tengah atau central line, dan stack grade dalam terowongan biasanya dipasang di atap untuk menghindari pemindahan dan perusakan oleh pekerjaan manusia dan mesin saat konstruksi berlangsung. Dan jika stack atau grade atau penanda dipasang di lantai, harus diimbangi atau di offset di sepanjang area tepi terowongan. Dan transfer alinyemen bawah tanah untuk penggalian terowongan panjang dilakukan dari kedua sisi gitu ya, tapi poros atau terowongan vertikal ke bawah ini juga dibutuhkan hingga kedalaman yang dibutuhkan sepanjang jalur terowongan pada lokasi-lokasi tengah atau perantara di sepanjang rute. Poros vertikal atau alinyemen vertikal ini bisa dilakukan dengan bantuan pertama adalah plumb bob gitu ya, ini beratnya 5-10 kg, ditangguhkan di kedua kawat benang yang tebal. Dan ada optical plumbing, ini menjadi penting dengan semakin dalamnya terowongan, berbagai jenis optical plumbing tersedia untuk menampakkan arah ke atas dan ke bawah dalam bentuk garis vertikal, dan biasanya telah diproduksi untuk menggantikan deodolit dengan tripod. Kemudian keuntungan optical plumbing ini lebih nyaman daripada plumb bob dan dapat digunakan untuk menetapkan tanda secara langsung di lantai poros, dan tidak ada kabel seperti plumb bob. Dan jika peralatan laser dapat digunakan juga untuk memberikan garis pandang vertikal.
Laser menghasilkan sinar cahaya intensitas tinggi sehingga dapat memberikan tanda untuk referensi konstan. Nah, ini contoh. Selanjutnya ada level di terowongan, ini ya. Dalam transfer level di bawah tanah sedikit kesulitan ditemui di terowongan, ya, tetapi pada penggunaan poros terbuat dari pita baja, rantai, batang yang dibangun dan kabel baja. Ini contohnya. Gambaran gambar kedalaman diukur menggunakan pita baja, gitu ya. Pita baja diberi pemberat ya, untuk mengukur kedalaman. Saat ini LDM gitu ya, ini juga digunakan, tapi dalam sebuah kasus itu utamanya untuk mengurangi ketinggian poros yang diukur dari atas benchmark yang diketahui nilainya. Nah, ini ada laser instrumen, ada reflektor yang digunakan ya untuk DM-nya. Kemudian ada PM-nya kita rubah ke dalam bagian atas terowongan gitu ya. Fitur penting EDM adalah unit EDM dan reflektor harus dalam garis vertikal yang sama dan keduanya dipasang pada dukungan atau tempat yang stabil, dan visibilitas harus baik bagi EDM untuk beroperasi. Jadi tidak ada yang menghalangi optical atau laser gitu ya pada EDM. Dan merupakan tipe survei bawah tanah untuk membangun terowongan. Dan ini yang survei terowongan ya. Kemudian instruksi khusus tentang jenis survei dan peralatan yang harus digunakan dalam prosedur survei terowongan untuk pembangunan terowongan pada awalnya diberikan oleh perencana. Prosedur dasar survei terowongan adalah menyelaraskan garis tengah di tanah dan memindahkannya ke terowongan. Ini juga melibatkan perataan permukaan di tanah dan bagian dalam terowongan. Dan selanjutnya ada tugas, ini silakan dibuat esai atau uraian survei rekayasa. Untuk pertama ada pembukaan lahan perumahan, dan kedua ada metode dan prosedur survei terowongan. Ini ada bagaimana langkah-langkah survei terowongan, transfer center line, garis tengah ke terowongan, transfer grade terowongan, dan keputusan dalam bentuk dan ukuran terowongan. Nah, ini ada aturan pengerjaannya, silakan dibaca dan dilaksanakan ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.